Di sana orasi teriak-teriak, ditambah lagi mengatakan Maulana Hasanuddin itu keturunan Baal. Dia melakukan itu di makam keramat, pasti kualat. Ini mudah-mudahan sampai kepada beliau. Kita sama tahu bahwa Sultan Hasanuddin bukan sembarang sultan, saudara. Beliau adalah seorang sultan yang tinggi ilmunya, mulia akhlaknya, bagus moralnya, bersih sejarahnya, dan mulia nasabnya, saudara. Siapa itu beliau? Tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'alwi yang berasal daripada keturunan Al-Imam Ubaidillah Ibnu Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu Langsung saja saya ingin menyampaikan poin-poin penting dalam acara ziarah kubra daripada Sayyidi Maulana Sultan Hasanuddin rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Ahiba'il kiram, kita sama tahu bahwa Sultan Hasanuddin bukan sembarang sultan, saudara. Beliau adalah seorang sultan yang tinggi ilmunya, mulia akhlaknya, bagus moralnya, bersih sejarahnya, dan mulia nasabnya, saudara. Alhamdulillah. Jadi nasab daripada Sultan Hasanuddin ini sebagaimana kita ketahui, beliau tidak lain dan tidak bukan adalah putra daripada salah satu wali songo yang sangat terkenal, yaitu Sunan Gunung Jati, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau ini, saudara, bersama wali-wali songo yang lainnya, seluruh wali songo 99-nya, saudara, merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik. Siapa itu Amir Abdul Malik? Tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari Al-Imam Muhammad Sahib Mirbad. Siapa itu beliau? Tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'alwi yang berasal daripada keturunan Al-Imam Ubaidillah Ibnu Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu anhum. Alhamdulillah. Tuan Rizik Syihab ceramah di ziarah kubur Banten di makam Waliullah Maulana Hasanuddin Banten. Di sana orasi teriak-teriak, ditambah lagi mengatakan Maulana Hasanuddin itu keturunan Baal. Saya langsung ngebatin, dia melakukan itu di makam keramat, pasti kualat. Ini mudah-mudahan sampai kepada beliau. Beliau mengatakan itu di makam keramat. Saya langsung ngebatin, ini kualat ini, Pak. Ini kualat ini. Ternyata benar, Bapak Ibu. Masa di makam waliullah dia teriak-teriak, Pak? Dia orasi. Bahkan mohon maaf, ini ada Pak polisi juga. Sampai Pak Kapolres diajaknya suruh nangkap kita-kita yang meluruskan ini semua. Sampai segitunya. Saya sampaikan kepada teman-teman, sudah, kata saya, nggak usah ribut. Ini negara hukum. Kita nggak boleh tempur yang nggak benar itu. Pokoknya yakin saja. Karena dia sudah orasi di sana, pasti kualat. Benar, Bapak Ibu. Langsung Allah tunjukkan kualatnya. Apa diantaranya? Dia ngomong Sunan Gresik punya anak Sunan Ampel. Ikan stres, Pak. Dapat ilmu dari mana dia? Sunan Gresik punya anak Sunan Ampel. Ditambah lagi begini, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah nikah sama Nyimas atau Nyai Rara Santang.
Nyai Rara Santang itu bukan biniknya Sunan Gunung Jati, itu ibunya. Masa anak kawin sama emaknya? Ini kan suul adab ini, Pak. Ini sudah suul adab ini. Allah langsung tampakkan kualatnya. Nggak usah nunggu lama. Gara-gara dia orasi di Kesultanan Banten, di makom Maulana Hasanuddin, langsung Allah tunjukkan kualatnya. Sudah sedemikian rupa. Coba kita, dan dia mengklaim Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati itu keturunan Ba'alwi dari Yaman. Coba jenengan, walaupun kita ini sekolah nggak tinggi-tinggi amat, Pak, ya, kita belum pernah ngedengar kalau Wali Songo itu dari Yaman. Gitu begini, nggak ada sejarahnya Wali Songo dari Yaman, nggak ada sejarahnya Wali Songo dari Ba'alwi. Kok dikatakan Maulana Hasanuddin, putranya Sunan Gunung Jati, itu dari Yaman? Begini Bapak Ibu, Nyai Rara Santang ketika masuk Islam diperintahkan oleh gurunya untuk berangkat haji ke Mekah Al-Mukarramah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana dan Nyimas Rara Santang itu putra Prabu Siliwangi. Karena sudah masuk Islam diperintah untuk ke Mekah naik haji. Mukim di Mekah, kan orang dulu bukan cuma naik haji, langsung mesantren di sana, langsung belajar di Mekah. Belajar di Mekah, lalu menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi. Ini suaminya Nyimas Rara Santang. Nah, Syarif Abdullah Al-Hashimi kemudian diangkat menjadi Sultan Mesir. Dia memimpin Mesir dan Palestina, lalu diberi gelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Nyai Rara Santang kemudian dikasih gelar Syarifah Mudaim. Jadi Nyai Rara Santang berubah namanya Syarifah Mudaim. Lalu menetap di Mesir. Lalu punya anak, nama anaknya Syarif Hidayatullah. Jadi bapaknya Sunan Gunung Jati itu Syarif Abdullah Al-Hashimi, Sultan Mesir. Siapa itu? Itu putune Kanjeng Nabi. Jadi yang benar-benar anak putu Kanjeng Nabi itu Wali Songo, Bapak Ibu, bukan Ba'alwi. Maka kemudian Syarif Abdullah atau Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi memerintahkan Syarif Hidayatullah pulang ke Indonesia. Kalau bahasa kita begini, nah, pulang ke kampung emakmu sana, ke Indonesia. Kamu mendakwahkan Islam di sana. Maka beliau mampir ke Gujarat, mampir ke Aceh, berguru dengan bapaknya Sunan Gresik, lalu kemudian sampai akhirnya ke tanah Cirebon. Syarif Hidayatullah mendirikan kerajaan Cirebon. Kemudian Bapak Ibu, singkat cerita, beliau punya anak laki-laki tertua beliau namanya Maulana Hasanuddin, yang terkenal dengan istilah Pangeran Sabo King istilahnya itu ya Pak. Kemudian setelah menjadi sultan, Sunan Gunung Jati menyerang kerajaan Sunda, merebut Banten, maka didirikanlah kerajaan Banten dengan raja pertama Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana Hasanuddin. Dan Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati melihat ada cahaya yang menjulang sampai ke langit. Cahaya itu menjulang sampai ke langit. Maka cahaya itu dikejar. Sampailah beliau di tanah Lampung. Sampai di tanah Lampung. Lalu ke kerajaan Pugung yang ada di Pugung Raharjo, Lampung Timur. Keratuan Pugung, dan menikahi putra dari keratuan, putri dari keratuan Pugung. Anak tertua perempuan keratuan Pugung nggak mau menikah dengan Sunan Gunung Jati karena anak perempuan tertua harus nikah sesama orang keratuan Pugung. Akhirnya menikahi adiknya. Nama adiknya siapa? Putri Sinar Kaca. Dengan pernikahan terhadap Putri Sinar Kaca, hamil dan melahirkan anak namanya Minah Gejalabidin. Jadi putra pertama Sunan Gunung Jati dengan keratuan Lampung, Pak, itu Minah Gejalabidin. Begitu beliau pulang ke Cirebon, cahaya tadi nggak hilang. Balik lagi setahun kemudian ke Lampung, Pak. Kata Sunan Gunung Jati kepada keratuan Pugung, cahayanya belum hilang.
Saya tidak boleh menikahi adiknya Putri Sinar Kaca. Saya harus menikahi anak perempuan tertua. Maka Putri Sinar Kaca diceraikan, lalu menikah dengan Putri Sinar Alam. Tinggal pulang ke Cirebon, pernikahan dengan Putri Sinar Alam melahirkan Minah Gejala Ratu. Jadi Minah Gejala Bidin dan Minah Gejala Ratu itu kakak adik, cuman beda ibu, cuman ibunya juga kakak adik. Karena nggak boleh menikahi dua saudari dalam satu pernikahan, satu harus diceraikan. Maka setelah dewasa, dua-duanya berangkat ke Cirebon, diperintahkan Keratuan Pugung, cari bapakmu di Cirebon sana, Syarif Hidayatullah. Singkat cerita, Minah Gejala Bidin kemudian mendirikan Keratuan Melinting. Minah Gejala Ratu diubah namanya menjadi Raden Muhammad Aji Saka. Raden Muhammad Aji Saka cuman dikasih bibit-bibit lada, kopi. Makanya Lampung tanah lado, Pak. Makanya orang Suwo harus nanam kopi, nanam lado. Karena itu kodrat buat tanah Lampung itu, kodrat buat tanah Lampung. Kopi, lada nggak boleh ditinggalkan. Panjenengan boleh nanam yang lain juga, tapi dua itu jangan ditinggalkan. Jadi padi, lada, kopi, itu wasiat dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Maka beliau menetaplah di Lampung Selatan, mendirikan Keratuan Darah Putih.